Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, Sobat Infinity Stan. Perkenalkan, saya Dita Arianti, salah satu tutor TKP di Bimbel Infinity Stan Kota Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tryout nasional yang diadakan oleh Infinity Stan beberapa waktu lalu. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana tips dan trik untuk menjawab soal TKP. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Sebelum membahas 35 soal tryout nasional TKP, mari kita bahas sedikit mengenai tips dan trik menjawab soal TKP. Yang pertama, sebelum menjawab soal yang lain, alangkah baiknya untuk menjawab soal TKP terlebih dahulu. Yang kedua, hati-hati dalam menjawab soal TKP, jangan terkecoh dengan jawaban bak malaikat. Kemudian, yang ketiga, jangan membaca soal TKP 2 atau 3 kali, cukup sekali saja. Karena jawaban pertama adalah logika dan setelahnya adalah jawaban baper. Yang keempat, di dalam soal TKP dibagi menjadi dua jenis soal, yaitu soal TKP bersifat pertanyaan umum dan soal TKP kasus yang mendetail. Yang kelima, jika tipe soal bersifat umum, maka pilih jawaban yang bersifat umum juga. Yang keenam, jika soal adalah soal kasus, maka perhatikan keywordnya dan jawab sesuai dengan keyword yang ada di dalam soal. Yang ketujuh, jika terjebak dalam dua pilihan jawaban, maka pilih jawaban yang mampu merangkul jawaban lainnya. Dan yang kedelapan, ketika dihadapkan dua perkara yang penting, utamakan perkara yang segera memerlukan tindakan dan tidak dapat ditunda. Dan yang terakhir adalah posisikan diri seolah-olah telah menjadi ASN. Ini adalah beberapa tips dan triknya untuk soalnya, mari kita jawab bersama-sama. Adapun 5 indikator berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Yang pertama, pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ditampilkan perilaku keramah tamahan agar dapat memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan tugas. Yang kedua, profesionalisme. Sikap mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Sikap mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, sosial budaya. Sikap mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan masyarakat majemuk, berbudaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, jejaring kerja. Sikap mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi secara efektif dengan orang lain. Soal nomor 1. Sewaktu-waktu saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Saya akan ... A. Berpura-pura tidak tahu menahu. B. Meminta ganti rugi pada orang yang telah menggunakan barang tersebut. C. Meminta maaf dan mengganti barang tersebut. D. Meminta maaf pada pemilik barang. E. Menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan mengharapkan kebijakan si pemilik barang. Maka jawabannya adalah C. Meminta maaf dan mengganti barang tersebut. Adik-adik bisa lihat di situ untuk skor jawaban yang lain bisa dilihat di pembahasan. Kenapa jawabannya C? Untuk keyword yang pertama kita lihat ada kata saya. Berarti di situ yang bersalah adalah atau yang melakukan kesalahan adalah kita. Kemudian ada keyword yang kedua yaitu barangnya telah digunakan. Berarti kita harus mengganti barang tersebut. Untuk soal nomor 1 ini termasuk ke dalam indikator pelayanan publik. Untuk soal nomor 2, saat akan mengantar laporan pada atasan, saya menyadari bahwa laporan tersebut rusak karena tumpahan minuman. Saya akan ... A. Panik karena laporan tersebut telah ditunggu. B. Segera mencetak laporan yang baru. C. Tetap memberikan laporan tersebut dan pura-pura tidak tahu. D. Tidak jadi memberikan laporan tersebut. E. Meminta maaf dan menjelaskan pada atasan dan meminta waktu untuk menyiapkan laporan yang baru.
Jawabannya adalah B, segera mencetak laporan yang baru. Kenapa enggak yang E aja? Meminta maaf dan menjelaskan kepada atasan. Di dalam soal tidak dijelaskan bahwa kita adalah orang yang telah menumpahkan tumpahan minuman di atas laporan tersebut. Jadi sebelum diantarkan kepada atasan, alangkah lebih baiknya kita segera mencetak laporan yang baru. Untuk setiap skor butir soal bisa dilihat di pembahasan, dan untuk soal nomor 2 ini masuk ke dalam indikator profesionalisme. Soal nomor 3, dalam sebuah perlombaan, saya melawan lawan saya adalah orang yang lebih berpengalaman di lomba ini. Perasaan saya adalah titik-titik-titik. A. Mengikuti lomba dengan ala kadarnya. B. Merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. C. Putus asa karena kesempatan saya untuk menang jelas sudah tidak ada. D. Cemas dan tidak bersemangat mengikuti lomba. E. Biasa saja karena semua bisa terjadi. Untuk nomor 3, jawabannya adalah B, merasa tertantang untuk menguji kemampuan diri. Adik-adik bisa dilihat di pembahasan untuk setiap skor masing-masing option. Kenapa jawabannya B? Kalau kita perhatikan option jawaban yang lain, A, C, D, dan E itu berkonotasi negatif semua. Itu menunjukkan sikap yang tidak optimis. Sementara yang B adalah memiliki sifat yang optimis walaupun dalam keadaan bahwa mengetahui lawan-lawannya adalah orang yang lebih berpengalaman, tapi masih memiliki jiwa optimis dan merasa tertantang. Soal nomor 4, saat saya sedang mengerjakan laporan, tiba-tiba listrik kantor mati. Padahal laporan ini harus diserahkan sore ini. Saya akan A. Memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. B. Merasa marah karena saya sedang bersemangat bekerja. C. Biasa saja dan menunggu listrik kembali menyala. D. Telat memberikan laporan karena atasan pasti sudah mengetahui permasalahannya. E. Tenang sembari mencari solusi untuk mengerjakan laporan. Untuk jawabannya adalah A. Memberikan informasi kepada atasan bahwa pengerjaan laporan mengalami kendala. Untuk skor jawaban yang lain, adik-adik bisa lihat di pembahasan. Kenapa jawabannya A? Kita perhatikan soalnya di situ ada deadline yang mengatakan bahwa listrik kantor mati dan ada deadline pengumpulan soal sore ini. Artinya bahwa laporan tersebut harus segera dikumpulkan sore ini juga. Nah, agar atasan tidak menunggu kita terlalu lama, maka jawaban pilihan yang A adalah untuk memberitahukan kepada atasannya bahwa lampu di kantor tiba-tiba mati. Untuk soal nomor 5, seorang teman merokok di hadapan saya. Padahal saya sangat membenci asap rokok. Saya akan A. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. B. Diam sembari menutup hidung berharap pengertiannya. C. Memberitahukannya bahwa saya sangat membenci rokok. D. Pergi menghindar. E. Marah dan memintanya untuk merokok di tempat lain. Untuk jawaban nomor 5 adalah A. Memintanya dengan sopan untuk mematikan rokoknya. Untuk pilihan jawaban yang lain, adik-adik bisa lihat di pembahasan. Nomor 5 ini sendiri masuk ke dalam indikator sosial budaya. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain walaupun kita membenci keadaan tersebut. Untuk soal nomor 6, jika saya tidak menyukai seorang rekan kerja, biasanya saya akan A. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. B. Selalu menolak untuk bekerja sama dengannya. C. Menganggapnya tidak ada di kantor ini. D. Malas bekerja sama dengannya. E. Menyapa saat diperlukan saja. Untuk soal nomor 5, jawabannya A. Bekerja secara profesional tanpa memikirkan masalah pribadi. Untuk option jawaban lain, skornya dapat dilihat di pembahasan.
Untuk nomor 6 ini masuk ke dalam indikator profesional. Yang menunjukkan perilaku yang profesional adalah option jawaban A. Untuk soal nomor 7, saat saya dituduh melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak saya perbuat, saya akan titik. A. Diam saja dan membiarkan tuduhan itu berlalu. B. Membela diri. C. Menolak tuduhan itu dan meminta penjelasan. D. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. E. Marah dan tidak terima. Untuk nomor 7, jawabannya adalah D. Menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Untuk skornya bisa dilihat di pembahasan. Nah, kita dapat melihat keywordnya di sini. Yang pertama adalah dituduh, kesalahan yang tidak kita perbuat sama sekali. Nah, untuk kasus yang seperti ini, apabila kita dituduh, maka kita harus segera memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut. Jangan dibiarkan berlarut agar duduk permasalahannya jelas sehingga orang lain pun tidak menilai kita bahwa itu adalah kesalahan kita. Untuk soal nomor 7 ini sendiri masuk ke dalam indikator jejaring kerja. Soal nomor 8, bawahan saya tidak suka dengan cara saya memimpin dan sistem kerja yang saya terapkan. Saya akan A. Tetap memimpin dengan cara saya. B. Membiarkan saja bagaimanapun saya atasan mereka. C. Mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang baik. D. Bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. E. Sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Untuk nomor 8, jawabannya adalah C. Mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja terbaik. Untuk skornya bisa dilihat di pembahasan. Untuk soal nomor 8 ini sendiri masuk ke dalam indikator sosial budaya, di mana kita lihat keywordnya di situ adalah kita sebagai pemimpin, dituliskan dalam soal kata bawahan saya, yang menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin. Kenapa di sini sosial budaya? Karena di dalam bekerja, untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang harmonis, kita sebagai pemimpin yang bijak juga bisa mendengarkan bagaimana aspirasi dari bawahan kita agar tercipta lingkungan kerja yang kompak sehingga menciptakan sistem kinerja yang terbaik. Soal nomor 9, suatu hari anak buah saya datang sangat terlambat ke kantor. Saya akan A. Memberi hukuman kepadanya. B. Menanyakan alasan keterlambatan dan mengingatkan padanya pentingnya disiplin. C. Membiarkan saja, yang penting pekerjaan beres. D. Memanggilnya dan memberinya peringatan untuk tidak mengulanginya. E. Memarahinya di hadapan teman-temannya supaya ia malu dan tidak mengulanginya lagi. Oke, untuk soal nomor 9, ini jawabannya adalah B. Menanyakan alasan keterlambatannya dan mengingatkan padanya pentingnya disiplin. Oke, ini nomor 9 masuk ke dalam indikator profesionalisme. Nah, di dalam soal kita adalah seorang pemimpin, di mana anak buah kita di sini datang terlambat. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin harus tegas. Tegas tidak berarti keras. Nah, di sini di dalam soal tidak dijelaskan bahwa anak buah kita selalu datang terlambat. Kemungkinan di sini adalah bahwa anak buah kita ini adalah hal yang pertama kalinya dia lakukan terlambat. Jadi kalau untuk hal-hal yang pertama kali jangan langsung mengambil suatu tindakan yang sedikit ekstrem, tapi lebih melunak sedikit, yaitu seperti option yang B, menanyakan alasan keterlambatannya dan mengingatkan padanya pentingnya disiplin. Soal nomor 10, saat saya sedang mempersiapkan diri untuk liburan bersama keluarga, atasan memberikan saya tugas yang sangat mendadak. Saya akan A. Melaksanakan tugas dan meminta waktu pengganti libur. B. Melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. C. Menawarkan teman untuk menggantikan tugas tersebut. D. Melaksanakan tugas setelah pulang dari liburan. E. Menolak tugas tersebut dan tetap pergi berlibur.
Oke, untuk nomor 10 jawabannya adalah B, melaksanakan tugas dan membatalkan acara liburan. Untuk nomor 10 ini masuk ke dalam indikator profesionalisme. Nah, untuk contoh soal nomor 10 ini, kita dihadapkan terhadap dua perkara, yaitu yang pertama adalah perkara dengan keluarga, kemudian yang kedua adalah dengan pekerjaan. Nah, di sini kita dituntut untuk memilih mana situasi yang lebih penting untuk dikerjakan dan tidak dapat ditunda. Apabila kalau kita lihat dari segi keterdesakannya di sini, yang pertama untuk liburan dengan keluarga, di sini ada kata saya sedang mempersiapkan, berarti ini masih dalam rencana, belum eh, pergi liburan. Nah, kalau untuk yang kedua di sini adalah pekerjaan. Atasan memberikan saya tugas yang sangat mendadak. Nah, biasanya untuk tugas-tugas yang mendadak seperti ini, biasanya urgensinya lebih tinggi. Jadi, untuk perkara di dalam soal nomor 10 ini, kita harus lebih mementingkan pekerjaan daripada liburan. Karena waktu liburan kita bisa melaksanakan kapan saja. Nomor 11, teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan. Padahal menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya. Saya akan A. Memprotes keputusan atasan, memberikan promosi kepada teman saya. B. Bekerja seperti biasanya. C. Berpikir curiga dengan kedekatan teman saya dengan atasan. D. Bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. E. Bekerja asal-asalan karena tidak suka akan keputusan atasan tersebut. Oke, untuk nomor 11 di sini jawabannya adalah D, bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. Ini masuk ke dalam ranah semangat berprestasi, yaitu indikator profesionalisme. Nah, ada kata promosi jabatan, kemudian ada kata menurut saya. Nah, jadi dua kata ini yang paling penting adalah yang kita tekankan di sini adalah kata menurut saya. Nah, kalau masih menurut saya di sini artinya ini seperti menganggap diri paling baik. Seperti peribahasa gajah di pelupuk mata tak nampak, namun semut di seberang terlihat. Karena apa di sini? Menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya, maka salah satu sikap bijak yang harusnya kita ambil di dalam soal nomor 11 ini adalah yang D. Tetap bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. Oke. Nomor 12. Saya akan merasa sangat senang apabila memiliki atasan yang A. Plain dan tegas. B. Mengerti keinginan anak buah. C. Selalu meminta pendapat anak buah dalam mengambil keputusan. D. Memberi petunjuk kepada anak buah. E. Dekat dengan saya secara pribadi. Untuk nomor 12 jawabannya adalah D. Memberikan petunjuk kepada anak buah. Untuk nomor 12 ini merupakan contoh pertanyaan umum yang bias, yang jawabannya tiap orang bisa berbeda. Dilihat dari pilihan jawabannya yang D adalah yang paling pas. Kenapa? Karena makna dari kata tersebut adalah atasan yang selalu memberikan arahan dan bantuan kepada bawahan tanpa memihak kepada siapapun. Nomor 13, dalam pandangan saya, 10 tahun setelah saya diangkat sebagai CPNS, saya akan menjadi A. PNS yang profesional di bidangnya. B. Tidak memiliki gambaran sama sekali akan masa depan saya. C. Sudah bukan PNS lagi. D. PNS dengan kemampuan yang lebih baik dari saat ini. E. Tetap seperti saat saya diterima sebagai CPNS. Untuk soal nomor 13, jawabannya adalah A. PNS yang profesional di bidangnya. Nah, untuk nomor 13 ini sudah sangat jelas bahwa ini masuk ke dalam indikator profesionalisme. Nah, dikatakan di sini 10 tahun setelah diangkat. Artinya kita sebagai seorang pekerja harus memiliki planning. Tidak boleh stuck di tempat. Tidak boleh jalan di tempat, tapi harus punya planning progres yang baik untuk kedepannya. Seperti yang
ada di option A, yaitu PNS yang profesional di bidangnya. Soal nomor 14, dalam sebuah forum diskusi, pendapat saya dikritik keras oleh peserta diskusi. Saya akan A, diam saja dan mendengarkan kritikan dengan perasaan sebal. B, mempelajari kritik tersebut untuk menyerang balik. C, menggunakan segala upaya untuk mempertahankan pendapat saya. D, menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. E, marah dan meninggalkan forum diskusi. Untuk nomor 14, jawabannya adalah D, menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. Oke, dalam sebuah forum diskusi sudah hal yang lumrah apabila ada pendapat-pendapat yang berbeda. Namun untuk menanggapi bagaimana pendapat orang lain apabila mendapatkan kritik, itu adalah pilihan yang paling tepat. Di sini adalah jawaban yang D, kita terima dengan lapang dada. Soal nomor 15, saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan A, tidak berani mengambil keputusan. B, mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. C, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. D, mengadakan rapat dengan dewan direksi untuk meminta pertimbangan. E, menunda pengambilan keputusan. Untuk jawaban nomor 15 adalah C, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Oke, di dalam soal kita diposisikan sebagai wakil pimpinan. Nah, di sini tidak diterangkan ini pimpinannya kemana, hanya dijelaskan bahwa tidak sedang berada di tempat. Kemudian tiba-tiba perusahaan memerlukan suatu keputusan yang sangat segera. Jadi di situ ada deadline dengan ditunjukkan kata sangat segera. Nah, sehingga jika apabila kita mengadakan rapat, maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Ini akan bertolak belakang dengan deadline yang ada di dalam soal. Nah, melihat atau mempertimbangkan bagaimana pola kepemimpinan atasan, maka yang sesuai di sini adalah yang option yang C, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Jadi bagaimana pola kinerjanya atasan, jadi itu yang kita ikuti selama ini untuk dalam pengambilan keputusannya. Nomor 16, pada suatu waktu saya menggunakan kendaraan dinas tanpa pengetahuan orang kantor dan tanpa sengaja saya merusakkan kendaraan tersebut. Yang saya lakukan adalah A, mengembalikan kendaraan tersebut dengan diam-diam dan berpura-pura tidak tahu akan kerusakan yang terjadi. B, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan mengembalikan ke kantor dengan diam-diam. C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. D, melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. E, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kepada atasan. Oke, untuk nomor 16 jawabannya adalah E, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Nah, untuk soal nomor 16 ini sudah sangat jelas bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan memakai kendaraan dinas tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari atasan dan kita merusaknya. Nah, untuk menunjukkan rasa bertanggung jawab, maka option jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, yaitu kita perbaiki dulu kendaraannya, kemudian baru setelah itu kita laporkan kepada atasan. Jangan sampai kebalik, menunggu melaporkan dulu baru memperbaiki, tapi untuk menunjukkan rasa tanggung jawab, perbaiki dulu baru melaporkan. Nomor 17, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan keluar kota. Namun, pada saat itu anak saya masih kecil dan membutuhkan perhatian saya. Saya akan A, menolak kesempatan tersebut. B, menerima kesempatan tersebut dan membawa keluarga untuk pindah bersama saya. C, menerima kesempatan tersebut dan meninggalkan keluarga. D,
menawarkan kesempatan tersebut ke teman lain. E. Mencari kesempatan pendidikan di kota saya. Soal nomor 17 adalah jawabannya B. Menerima kesempatan tersebut dan membawa keluarga untuk pindah bersama saya. Nah, untuk soal nomor 17 ini kita dihadapkan kepada dua perkara, yaitu pendidikan dan keluarga. Nah, untuk pilihan jawaban B itu adalah memberikan kepada kita solusi terhadap dua perkara tanpa merugikan pihak manapun. Jadi kesempatan untuk kita melanjutkan sekolah dapat, kemudian berkumpul tetap dengan bersatu dengan keluarga juga bisa dapat. Jadi ada dua perkara yang keduanya juga sama-sama memiliki solusi yang pas. Jadi tidak ada yang timpang tindih di sini. Soal nomor 18, ketika timbul suatu masalah dalam pekerjaan saya yang mana itu merupakan kewajiban saya, maka saya A. Bertanggung jawab sepenuhnya. B. Membiarkan saja masalah tersebut. C. Mencari sumber masalah. D. Mencari alasan supaya saya tidak dimarahi atasan. E. Tidak mau disalahkan dan mencari kambing hitam atas masalah tersebut. Untuk jawaban nomor 18 adalah A. Bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi sudah sangat jelas di dalam soal bahwa ada kata merupakan kewajiban saya. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam soal adalah harus ditunjukkan dengan sikap rasa bertanggung jawab. Nomor 19, saya ditugaskan oleh untuk memimpin sebuah proyek besar. Namun beberapa anggota tim saya tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Sikap saya adalah A. Melaporkan kepada atasan anggota yang tidak kooperatif. B. Mengerjakan proyek tersebut dengan orang-orang yang kooperatif saja. C. Menegati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama. D. Mengeluarkan anggota tim yang tidak kooperatif. E. Memberikan tugas yang tidak penting kepada anggota yang tidak kooperatif. Untuk jawaban nomor 19 adalah C. Mendekati anggota secara personal dan mengajak mereka untuk bekerja secara profesional bersama-sama. Oke, di keyword soal itu hanya menjelaskan bahwa beberapa anggota tim saya. Jadi tidak semua anggota tim itu tidak kooperatif, hanya beberapa saja. Jadi untuk menyelesaikan solusinya adalah kita dekati mereka secara personal dan mengajak mereka untuk berbicara baik-baik, kemudian mengajak mereka untuk bekerja lebih secara profesional kembali. Nomor 20, tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya diganti oleh orang baru. Padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama tersebut. Saya akan A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. B. Malas-malasan dalam bekerja. C. Mengajukan surat pindah untuk mengikuti atasan yang lama. D. Tetap bekerja seperti biasa. E. Merasa kecewa dan memprotes kebijakan kantor. Untuk nomor 20, jawabannya adalah yang A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. Jadi di sini ada keywordnya yang mengatakan bahwa atasan diganti dengan orang yang baru, sementara kita sangat dekat dengan atasan yang lama. Nah, di sini dalam suatu permasalahan di soal nomor 20 kita dituntut untuk bagaimana menjadi seorang pekerja yang profesional. Jadi siapapun atasan kita harus bekerja semaksimal mungkin dengan ditunjukkan kinerja yang baik. Nomor 21, atasan saya memberikan penilaian kinerja yang buruk terhadap diri saya. Saya akan A. Bekerja dengan lebih baik. B. Merasa sedih. C. Introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan saya. D. Membenci atasan saya. E. Menjadi malas bekerja. Untuk soal nomor 21, jawabannya adalah C. Introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan saya. Untuk keywordnya di nomor 21 ini adalah atasan yang memberikan
penilaian yang buruk terhadap diri kita. Maka apabila orang lain yang menganggap seperti itu, jangan berkecil hati, tapi kita renungkan, kemudian kita introspeksi diri, kira-kira kesalahan kita di mana, kekurangan kita dalam bekerja seperti apa, kemudian kita memperbaiki kekurangan tersebut. Nomor 22, banyak orang yang membicarakan kekurangan dan kelemahan saya dalam bekerja di belakang saya. Sikap saya adalah titik. A. Merasa marah dan membenci orang yang membicarakan saya. B. Berusaha memperbaiki kekurangan saya tersebut. C. Menegur mereka yang membicarakan saya. D. Biasa saja karena semua orang mempunyai kekurangan dan kelemahan. E. Berusaha mencari kekurangan dan kelemahan orang yang membicarakan saya itu. Untuk soal nomor 22, jawabannya adalah B. Berusaha memperbaiki kekurangan saya tersebut. Jadi keyword di soal ini banyak orang. Jadi tidak hanya beberapa orang, tapi banyak orang. Berarti kekurangan kita sangat menonjol di sini. Jadi mau tidak mau, agar menciptakan lingkungan kinerja yang lebih nyaman, maka kita berusaha setidaknya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Soal nomor 23, saya mengalami kegagalan dalam tes seleksi CPNS. Padahal itu merupakan cita-cita saya sejak lama. Saya akan A. Tidak menyerah dan tetap mempersiapkan diri untuk tes selanjutnya. B. Merasa sedih namun hanya sebentar saja. C. Merasa sangat bodoh dan meratapi nasib saya. D. Meninggalkan cita-cita saya tersebut dan merasa ini bukan jalan saya. E. Tidak terima dan merasa ada yang salah dalam tes seleksi. Untuk soal nomor 23, jawabannya adalah A. Tidak menyerah dan tetap mempersiapkan diri untuk tes selanjutnya. Dimana di sini ada keywordnya kita mengalami sebuah kegagalan. Jadi di sini dalam soal ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah, tidak mudah putus asa dalam sebuah kegagalan, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi sekali gagal, coba lagi, terus berusaha untuk tetap memperbaiki diri. Nomor 24, dalam melaksanakan suatu tugas yang telah dipercayakan kepada saya akan A. Selalu menunggu keputusan pimpinan. B. Berani mengambil keputusan sendiri. C. Membuat keputusan dengan bantuan teman yang lain. D. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. E. Hanya mengambil keputusan yang berada dalam wewenang saya. Untuk soal nomor 24, jawabannya adalah B. Berani mengambil keputusan sendiri. Kenapa yang B? Kita lihat keywordnya di sini adalah suatu tugas yang telah dipercayakan kepada saya. Jadi kalau ada tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, maka secara penuh apapun keputusan yang kita ambil adalah sesuatu hal yang valid. Dan di sini jangan sampai kita meminta bagaimana pendapat dari pimpinan lagi, karena seolah-olah kita tidak dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi untuk soal nomor 24 ini termasuk ke dalam indikator profesionalisme kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. B. Tidak membuat laporan kerja bulanan. C. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. D. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan. E. Meminta pertimbangan atasan. Untuk soal nomor 25, jawabannya adalah C. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. Jadi keywordnya di sini tadi kan tiba-tiba mendapat tugas luar kota sampai dengan bulan depan. Jadi durasi agak lama kita di luar kotanya. Sementara kalau di dalam dunia kerja, laporan bulanan itu harus dikerjakan setiap bulan dan harus tepat waktu. Jadi tidak boleh ditumpuk-tumpuk berbulan-bulan kemudian dikerjakan, maka akan tumpang tindih. Jadi kalau bisa, kerjakan dulu laporan wajibnya, baru mengerjakan pekerjaan sunnah. Nomor 26, di saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek,
Partner saya mendadak sakit, padahal tenggang waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberikan kesempatan partner saya untuk beristirahat. B. Segera mencari partner baru. C. Tidak menyelesaikan proyek tersebut. D. Meminta pengunduran tenggang waktu. E. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya. Jadi untuk soal nomor 26 itu jawabannya adalah A, di mana kita tahu ada keywordnya di sini, partner saya mendadak sakit. Nah, sementara di sini ada deadline, tenggang waktu yang sudah sangat dekat. Satunya teman sakit, satunya deadline sudah dekat. Nah, untuk mencari solusinya dari soal ini adalah kita kerjakan aja dulu pekerjaan itu sendirian dan memberikan kesempatan untuk partner kita untuk beristirahat. Dan di dalam soal tidak dijelaskan sakitnya sakit apa ya, mungkin hanya sekedar pusing-pusing biasa kemudian mendadak sakit, tidak dijelaskan bahwa sakitnya adalah sakit yang serius. Nah, kalau misalkan kita memilih option jawaban yang lain, misal kalau ada yang kepikiran option yang E, mencari tenaga sementara untuk mendapatkan bantuan pengerjaan partner saya, itu kayaknya butuh waktu kembali mencari orang lain. Karena mencari orang lain juga butuh waktu, sementara di sini adalah ada tenggang waktu yang ditekankan di sini. Jadi yang paling pas di sini adalah jawabannya yang A. Soal nomor 27, beberapa hari lagi saya akan menghadapi ujian kompetensi, di mana pada ujian sebelumnya saya gagal dengan hasil yang kurang baik. Saya akan A. Belajar berdasarkan soal ujian kompetensi yang kemarin. B. Mempersiapkan diri dengan lebih baik supaya berhasil lolos dengan hasil yang memuaskan. C. Melakukan persiapan dan belajar sewajarnya saja. D. Mencari kemungkinan jalan pintas untuk lolos uji kompetensi. E. Tidak belajar karena itu tidak terpengaruh terhadap karir saya. Untuk nomor 27, jawaban yang paling pas di situ adalah jawaban yang B, yaitu mempersiapkan diri dengan lebih baik supaya berhasil lolos dengan hasil yang memuaskan. Di mana dijelaskan dalam soal bahwa sebelumnya kita sudah pernah melakukan uji kompetensi tapi kita gagal. Nah, walaupun kita gagal, kita harus karena kegagalan tersebut kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi agar tidak mengalami kegagalan yang sama. Oke, jadi jawaban di sini adalah B. Untuk indikatornya adalah indikator semangat berprestasi yang masuk ke dalam profesionalisme. Nomor 28, menurut saya kuliah dan menuntut ilmu saat sudah bekerja adalah A. Sesuatu yang sia-sia. B. Harus kita lakukan karena tuntutan kantor. C. Boleh dilakukan kalau kita tidak banyak pekerjaan. D. Dilakukan untuk mendapatkan kenaikan jabatan. E. Penting untuk meningkatkan pengetahuan kita. Untuk soal nomor 28, jawabannya adalah E. Penting untuk meningkatkan pengetahuan kita. Jadi walaupun kita sudah bekerja, yang namanya belajar itu harus tetap kita lakukan, karena ada pepatah yang mengatakan belajar sepanjang hayat. Jadi harus mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru ataupun dengan ilmu-ilmu yang baru. Jadi tidak hanya mentok pada ilmu-ilmu yang itu saja. Terus memperkembangkan diri, terus gali potensi. Nomor 29, saya mendapatkan tugas untuk melanjutkan pendidikan di luar kota, sementara anak saya masih kecil. Yang saya lakukan adalah A. Mempertimbangkan dengan keluarga. B. Menolak tugas tersebut. C. Menerima tugas tersebut dan membawa keluarga untuk pindah dan tinggal bersama. D. Meminta atasan untuk menunda tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut dan menjalani jarak jauh dari keluarga untuk sementara. Untuk soal nomor 29, jawabannya adalah C. Menerima tugas tersebut dan membawa keluarga untuk pindah dan tinggal bersama. Jadi tadi ini soal nomor 29 ini hampir sama dengan soal nomor 17. Nanti adik-adik bisa cek untuk soal nomor 17-nya seperti apa. Ini sama persis.
Nomor 30, dalam sebuah tim sepak bola, saya memiliki kemampuan di bawah teman-teman anggota tim yang lain. Saya akan A. Merasa minder. B. Malas berlatih. C. Berlatih lebih giat. D. Keluar dari tim. E. Berlatih sesuai jadwal. Untuk soal nomor 30, jawabannya adalah C. Berlatih lebih giat lagi. Oke, di sini nomor 30 soalnya sudah cukup jelas, termasuk soal yang singkat di sini, tidak mendetail, bukan soal kasus. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawabannya saja, kita pilih jawaban yang berkonotasi positif. Sementara kalau untuk yang lainnya menunjukkan sikap yang tidak optimis atau suatu sikap yang mudah menyerah. Jadi jawaban yang paling pas di sini adalah berlatih lebih giat, yang C. Nomor 31, saya ditempatkan dalam sebuah kelompok kerja bersama dengan rekan kerja yang tidak saya sukai secara pribadi. Yang saya lakukan adalah A. Membuat kesepakatan untuk membagi pekerjaan dan mengerjakannya masing-masing. B. Bekerja malas-malasan supaya dipindahkan ke tim yang lain. C. Tetap menjalankan pekerjaan dengan baik dan profesional. D. Menghadap atasan untuk meminta pindah kelompok kerja. E. Menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengannya. Untuk jawaban soal nomor 31 adalah E. Menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengannya. Jadi di situasi soal 31 ini, kita tidak suka dengan orang, teman rekan kerja kita, di mana dalam suatu waktu kita ditugaskan untuk satu tim dengan orang tersebut. Maka di sini yang dituntut adalah bagaimana sikap profesionalisme kita dalam bekerja, dengan mengesampingkan masalah pribadi yang terjadi antara kita dengan orang tersebut. Oke, jadi pilihan yang paling pas di sini adalah jawaban yang option E. Nomor 32, bagi saya, sebuah tim akan menjadi tim yang berhasil apabila A. Setiap bagian oleh orang-orang yang kompeten. B. Memilih orang terbaik sebagai pemimpin. C. Semua bagian mampu bekerja sama dengan baik. D. Semua orang melakukan tugasnya masing-masing. E. Tidak ada konflik saat bekerja. Untuk soal nomor 32, jawabannya adalah C. Semua bagian mampu bekerja sama dengan baik. Oke, di sini bagaimana agar sebuah tim menjadi kompak, menjadi solid. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau untuk bekerja tim itu terdiri dari berbagai macam divisi. Nah, setiap divisi atau bagian-bagiannya harus mampu menguasai pekerjaan atau tugas dari divisi masing-masing. Apabila sudah menguasai tugas-tugas tersebut, maka suatu tim akan dalam melaksanakan tugasnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Maka yang paling pas di sini adalah yang C. Nomor 33, untuk pertama kalinya salah satu anak buah saya berusaha membohongi saya dan melakukan ketidakjujuran. Yang saya lakukan adalah A. Menegur dan memberinya kesempatan terakhir. B. Membiarkannya saja. C. Mengeluarkannya dari pekerjaan. D. Memberinya sanksi yang sangat berat. E. Meminta temannya untuk menegur dia. Untuk soal nomor 33, jawabannya adalah A. Menegurnya dan memberinya kesempatan terakhir. Jadi sesuai dengan keywordnya di situ adalah pertama kalinya. Maka untuk yang pertama kalinya, kalau anak buah melakukan sebuah kesalahan, maka haruslah kita pertama kali adalah menegurnya. Kemudian memberikan dia peringatan, entah peringatannya dalam bentuk apapun boleh, seperti nomor 33 ini yang A, dengan memberinya kesempatan terakhir agar memberikan efek jera sehingga orang tersebut tidak akan berani untuk mengulangi kesalahannya kembali. Nomor 34, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok berarti saya A. adalah orang terhebat di kelompok tersebut. B. Mendapatkan kepercayaan yang harus saya jaga. C. Bebas untuk memerintah semua anggota.
D. Bertanggung jawab untuk menjadikan kelompok ini berhasil. E. Bebas untuk melakukan apa saja. Untuk jawaban nomor 34 adalah D. Bertanggung jawab untuk menjadikan kelompok ini berhasil. Jadi 34 ini adalah bagaimana sikap kita apabila kita mendapatkan sebuah amanah. Nah, amanah ini harus ada rasa tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Nomor terakhir, nomor 35, saya ditugaskan untuk memimpin sebuah cabang perusahaan. Namun, ada beberapa orang yang menolak kehadiran saya. Saya akan A. Tidak memikirkan penolakan tersebut dan tetap melakukan pekerjaan. B. Mengeluarkan orang-orang yang menolak kehadiran saya. C. Mencari informasi tentang penyebab penolakan dan berusaha menyelesaikannya. D. Mengajak bicara orang-orang yang menolak saya dan mendengarkan aspirasi mereka. E. Menegur dan memperingatkan orang-orang yang menolak saya. Oke, untuk soal nomor 35, jawabannya adalah C. Mencari informasi tentang penyebab penolakan dan berusaha menyelesaikannya. Kenapa yang C? Kita lihat keyword yang di dalam soal. Beberapa orang menolak kehadiran saya. Jadi tidak dijelaskan di dalam soal bahwa apa alasan beberapa orang tersebut menolak kehadiran kita di sana. Makanya pilihan tepat di sini adalah mencari informasi tentang apa sih penyebab penolakannya. Kemudian ada kata di sini berusaha menyelesaikannya. Nah, kata berusaha menyelesaikannya di sini adalah masih bersifat umum dan luas maknanya. Bisa jadi berusaha menyelesaikannya di sini merangkul jawaban yang D, yaitu dengan cara mengajak orang lain. Jadi lebih spesifik lagi itu merangkul lagi itu jawaban yang C.